Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobari, Sobat Bayangkara Kediri, selamat bergabung di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga Sobari semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sobat Bayangkara Kediri, masalah kesehatan tidak hanya mencakup fisik semata, namun di dalamnya juga mencakup kesehatan mental atau jiwa. Pentingnya menjaga kesehatan mental ini perlu diketahui sejak dini. Seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pula pada kondisi fisik juga kualitas hidupnya. Nah, di episode kali ini kita akan kembali berbincang mengenai topik kesehatan jiwa dengan tema psikosomatik, gangguan psikis dengan keluhan fisik. Nah, Sobat Bayangkara Kediri, pernah tidak kalian merasa tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi kok rasanya mudah lelah gitu ya, mudah sekali lelah. Nah, bisa jadi nih lelah yang kamu alami itu merupakan salah satu manifestasi dari gangguan psikosomatik. Nah, apa itu psikosomatik dan bagaimana cara mencegah dan mengenalinya? Jadi langsung saja kita sudah mengundang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis di Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bayangkara Kediri yang tentunya sudah akrab dan tidak asing lagi nih untuk para sobari yang pendengar setia podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Baik, langsung saja kami haturkan selamat bergabung kepada Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Roni Subagio, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Selamat siang Dr. Roni. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik-baik Mbak Olive. Alhamdulillah, baik. Dokter, terima kasih banyak di tengah kesibukannya, pasien Dr. Roni yang luar biasa banyak. Bukan hanya dari Kediri ya dok ya, dari luar kota juga banyak sekali. Nah, Dr. Roni masih tetap bersedia hadir hari ini sebagai narasumber, berbagi ilmu kepada para sobari. Semoga podcastnya nanti bermanfaat ya dok. Insya Allah. Insya Allah bagi teman-teman semua yang mendengar. Baik Dr. Roni, langsung saja kita akan membahas topik hari ini ya dok. Topik hari ini menarik dok, tentang psikosomatik. Nah, kalau mendengar istilah psikosomatik, tentunya itu istilah yang terdengarnya sangat saintifik sekali, kurang familiar ya dok ya, untuk jarang didengar nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan penjelasan awam untuk teman-teman sobari, apa sih psikosomatik itu dok? Ya, terima kasih Mbak Olive. Jadi psikosomatik itu kan dari dua kata ya, psiko dan somatik. Baik. Jadi psiko itu psikis ya, kemudian somatik itu fisik ya, somato fisik ya. Jadi gangguan psikosomatik itu artinya sebetulnya gangguan utamanya di psikisnya atau di psikologisnya, tapi yang menonjol itu keluhan fisiknya. Jadi, nah apa saja keluhan fisiknya? Berbagai macam keluhan ya, sehingga psikosomatik itu sebetulnya istilah yang umum ya, istilah awam yang lebih tepatnya itu sebetulnya adalah gangguan somatoform. Somatoform. Ya, istilah medisnya begitu, atau gangguan somatisasi. Somatoform itu kan bentuk fisik gitu ya. Nah, sebetulnya masalahnya atau konfliknya itu di Psikisnya. Iya. Baik, nah kemudian tadi untuk ciri-cirinya dok, tadi sempat saya singgung di awal dok, karena kan pernah kita rasanya tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi kok mudah lelah nih, apakah keluhan seperti itu bisa termasuk atau ada ciri lain dok yang menonjol untuk psikosomatik ini? Iya, psikosomatik ini umumnya kan keluhannya banyak ya, macam-macam ya, artinya somatisasi ya, keluhannya banyak sekali, keluhan fisiknya antara lain mulai dari nyeri ya, kemudian rasa tidak enak di perut ya, kemudian bisa saja gangguan di kencingnya misalnya, kemudian di hormonnya begitu ya, misalnya menstruasinya menjadi tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi begitu ya, atau nyeri kencing misalnya. Kemudian juga gejala-gejala pseudoneurologis misalnya seperti vertigo itu, beliut gitu ya, seperti mau pingsan gitu. Nah, itu adalah beberapa keluhan-keluhan fisik yang terkait dengan gangguan psikosomatik. Selain adanya perasaan kecemasan ya, selain rasa khawatir, was-was, itu juga bagian dari gejala-gejala dari psikosomatik. Baik, berarti beragam sekali ya dok ya? Iya. Baik. Nah, dan kemudian dok, untuk yang menjadi pertanyaan juga sebelum ke langkah pencegahan, pasti kita pengen tahu dong, kira-kira penyebabnya apa ya dok, faktor-faktornya itu? Iya, jadi psikosomatik tadi ya di awal sudah kita sampaikan bahwa gangguan psikis dengan keluhan
fisik. Artinya sumbernya itu di psikisnya sebetulnya ya, yang menjadi sumber keluhan itu ada di psikisnya. Mungkin ada masalah-masalah dalam kehidupan pasien ini ya, ada, kalau mereka bilang itu banyak pikiran ya, banyak pikiran atau overthinking atau banyak masalah begitu. Nah, seringkali keluhan psikis itu disampaikan oleh pasien pada saat mereka sudah beberapa kali ketemu. Mereka sudah beberapa kali datang ke poli atau berobat, barulah mereka mau menyampaikan sumber masalah atau sumber keluhan psikisnya. Dan seringkali di awal memang datangnya dengan keluhan fisiknya dulu ya dok. Iya, fisiknya itu sakit kepala, nyeri dada misalnya gitu ya, kemudian nyeri pinggang ya, kemudian sering kencing misalnya, atau vertigo ya, seperti berputar dan lain sebagainya, keluhan-keluhan fisik. Nah, setelah 2-3 kali kontrol, nah pasien mungkin sudah mulai percaya ya dengan kita, barulah menyampaikan sebetulnya konflik atau masalah psikis yang dialami atau masalah kehidupannya dia yang dialami. Itu pun kadang-kadang juga di awal juga sudah bisa terdeteksi sebenarnya. Terdeteksi, tapi kan pasien itu kan tidak sama karakter atau wataknya ya, sifatnya ya, sehingga kadang-kadang pada saat pertemuan pertama itu begitu dia percaya sama kita, yakin bahwa kita bisa menolong, membantu, dia langsung ngomong. Tapi tidak jarang yang setelah beberapa kali pertemuan. Baik, berarti karena banyak pikiran tadi ya dok ya? Ya, mereka selalu banyak pikiran dok. Saya selalu bilang loh, pikirannya cuma satu, yang dipikirkan yang banyak. Yang dipikirkan yang banyak, kalau pikirannya cuma satu. Seringkali tapi tidak menyadari ya dok, kalau terlalu overthinking, terlalu berpikir. Dan pasien-pasien psikosomatik itu jarang ya, yang pertama kali langsung datang ke psikiater itu jarang. Mereka tuh seringkali di awal-awal itu datangnya pasti ke dokter ya, atau ke spesialis sesuai keluhannya. Misalnya kalau dia keluhannya sering sakit kepala, datangnya ke dokter saraf. Kalau keluhannya nyeri dada, datangnya ke dokter jantung. Kalau keluhannya nyeri lambung, mual, bahkan muntah, ke dokter penyakit dalam misalnya. Namun semuanya itu setelah dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang yang lain ya, di ronsen misalnya, di CT scan misalnya, ternyata normal saja. Nah, barulah ketahuan ya dok ya. Baru tahu ternyata psikosomatik gitu. Oke, baik, terima kasih dok. Nah, terus dok, kalau sudah terjadi dan didiagnosa ada psikosomatik, cara mengatasinya bagaimana ya dok? Atau penata laksanaannya bagaimana dok? Ya, bagaimanapun kita kan tidak bisa memisahkan ya, walaupun itu sumber masalahnya atau sumber gangguannya di psikis, bukan berarti psikisnya saja yang kita terapi, tapi juga apa yang menjadi keluhan fisiknya juga. Iya, jadi kalau konsep psikosomatik yang dulu itu tidak ada penyakit, ya, tidak ada penyakit fisik, dikeluhkan ada, atau sebetulnya ada penyakit fisiknya, tapi ringan, dirasakan atau dikeluhkan berat. Nah, itu konsep psikosomatik. Nah, kebanyakan itu nggak ada penyakit fisiknya, tapi keluhannya ada gitu. Dari mana taunya? Ya dari tadi pemeriksaan penunjang tadi, laboratorium, ronsen, foto gitu misalnya ya. Baik, berarti obat-obat yang diberikan selain untuk psikisnya juga meredakan keluhan fisiknya ya dok. Iya, gitu. Baik, selanjutnya dok, nah kita penasaran dok, mungkin bisa cerita dokter memberikan gambaran penanganan dari salah satu pengalaman dokter pasien-pasien yang dokter tangani dengan gangguan psikosomatik ini seperti apa? Iya, yang paling banyak ya di klinik itu terutama keluhan pencernaan, keluhan gastrointestinal, keluhan lambung itu paling banyak. Jadi pasien sering mengeluh misalnya nafsu makannya menurun. Kenapa? Karena sering kembung, misalnya sering mual begitu ya, nyeri perut begitu, sehingga pasien ini menjadi tidak nyaman gitu, menjadi makan minumnya itu menjadi malas gitu, bahkan kadang-kadang sampai dehidrasi pasien itu.
karena makan minumnya itu kurang. Karena dia tidak ada nafsu makan, karena mual, kembung, istilahnya liar atau apa begitu ya. Iya. Nah itu kemudian disertai dengan perasaan cemas, nggak bisa tidur ya kan. Memang psikosomatik ini sebetulnya kelompok besar dari gangguan kecemasan gitu. Jadi pasti ada itu gejala-gejala psikisnya itu ya. Nah akibat dari situ beberapa pasien itu akhirnya masuk rumah sakit bukan karena psikosomatiknya, tapi karena akibat dari keluhan-keluhan tadi, misalnya dehidrasi ya. Tapi di dalam perjalanannya ternyata sumber masalahnya di psikosomatik tadi. Baik. Nah terapinya bagaimana ya, pasti harus komprehensif lah. Artinya harus berkolaborasi. Nggak bisa misalnya penyakit dalam saja atau psikiatri saja, nggak bisa. Nah sehingga tidak jarang pasien yang kita rawat di ruangan itu kita rawat bersama. Ya misalnya neuro ya, misalnya dokter saraf dengan psikiatri atau dokter dalam dengan psikiatri. Karena bagaimanapun kan manusia ini kan holistik ya, biopsikososial ya. Artinya kalau komponen salah satu tadi itu terganggu, pasti akan mempengaruhi komponen yang lain gitu. Misalnya fisiknya terganggu, psikisnya juga bisa terganggu, psikisnya terganggu, fisiknya juga bisa terganggu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa sendiri menangani itu. Baik, dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya dok ya. Iya betul ya. Berarti rata-rata itu bisa jadi keluhan fisiknya sudah berkali-kali ya dok, jadi diobati sembuh, iya. muncul lagi gitu ya. Dan dok, memang itu bertahun-tahun biasanya ya, dan itu hilang timbul. Kan memang psikosomatik ini kan gangguan yang chronic relapsing disorder ya, jadi yang kambuhan begitu. Dan seringkali mereka juga shopping dokter gitu. Gimana dok itu maksudnya? Nah, bukan belanja dokter maksudnya ya, tapi shopping dokter itu maksudnya dia beberapa kali ke dokter-dokter yang berbeda-beda gitu. Jadi ke dokter A merasa belum nyaman, merasa belum menyembuhkan dirinya, pindahlah ke dokter B. Belum baik, pindah lagi, yaitu namanya shopping dokter. Selain itu juga melakukan pemeriksaan yang berulang. Periksa ini, loh kok normal. Coba jangan-jangan yang lain, periksa tempat lain lagi, loh kok normal gitu. Nah itu terus saja itu sepanjang waktu ya. Tentu kan ini akan menyita waktu ya, menyita energi ya, termasuk juga biaya ya. Dok, ya. Sehingga orang-orang dengan psikosomatik ini tidak bisa berfungsi dengan baik dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, apakah itu terkait dengan pekerjaannya, termasuk juga fungsi sosialnya. Baik, dok itu rata-rata di usia berapa ya dok? Ya mulai remaja juga sudah ada. Remaja juga sudah jadi ada. Jadi secara umum dimulai sebelum 30 tahun lah secara umum, tapi pada remaja pun, bahkan pada anak-anak kita juga sudah menemui gitu. Anak-anak dok, anak-anak psikosomatik. Iya ada psikosomatik. Yang dikeluhkan apa dok kalau anak-anak biasanya? Mual, nggak mau makan, muntah gitu ya. Setelah dievaluasi oleh dokter spesialis anak ya ternyata nggak apa-apa gitu. Baik, waduh, apa ya dok yang dipikirkan itu? Ada itu. Jadi kita itu kira-kira 1-2 minggu yang lalu itu kita dapatkan anak perempuan umur 3,5 apa 4 tahun kalau tidak salah ya. Dan memang orang tuanya juga mengalami gangguan psikosomatik itu. Jadi tampaknya faktor genetik itu juga cukup kuat mempengaruhi gitu ya. Baik, nah kemudian kalau untuk gender dok, pengaruh enggak nih dok? Kalau mungkin kebanyakan yang mengalami mungkin para wanita gitu atau? Bukan mungkin, memang banyak para wanita ya, jadi dok, gangguan-gangguan depresi dan kecemasan itu laki-laki dan perempuan itu 2:1 ya. Atau bahkan 3:1 ya pada gangguan tertentu. Artinya memang ya saya enggak tahu, mungkin karena pengaruh hormonal, kemudian naturalnya wanita itu seperti apa itu. Nah, itu yang memudahkan mereka mudah mengalami gangguan-gangguan psikosomatik itu. Oke, baik. Dokter, terakhir sebelum masuk ke pertanyaan yang sudah terkumpul di sosial media. Apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan psikosomatik, Dok? Terutama untuk orang-orang yang ini, Dok, yang pemikir nih, Dok, yang kadang kejadiannya 1 menit, kepikirannya 1 bulan, Dok. Nah, kayak gitu kadang ada hal yang tidak terlalu penting untuk difikirkan, Dok.
Itu ada tips and Ya, triknya, Dok. jadi begini, masing-masing kita itu kan berbeda ya di dalam menyikapi suatu persoalan atau suatu masalah dalam kehidupan ini. Nah, orang-orang yang mempunyai karakter atau kepribadian yang matang, yang matur, kalau menghadapi masalah itu ada 3 hal yang dia lakukan. 3 hal. Ya, pertama dia akan menghadapi itu secara frontal. Ya udah, dihadapin aja, apapun konsekuensinya. Nah, itu orang matang, itu matur. Atau mekanisme pembelaan ke psikologis yang lain, kompromi. Ya udahlah, kita win-win solution aja, I am okay, you are okay saja. Kadang-kadang kita lebih mengalah gitu ya, walaupun kita posisi mengalah gitu. Tapi kalau itu mengarah pada kompromi dan sama-sama nyaman, ya sudahlah gitu. Yang ketiga, ya udahlah, saya nggak cocok di situ, saya lebih baik di tempat lain aja, menarik diri. Nah, itu juga ciri-ciri yang matur. Nah, tentu setiap orang itu, orang-orang yang matur kepribadiannya itu, dia secara tidak menyadari atau menyadari akan memilih 3 hal tadi. Menghadapi masalah itu dengan frontal, atau kompromi, atau menarik diri. Tentu tiap orang berbeda ya. Iya, Dok. Nah, mempunyai kecenderungan yang mana itu tiap orang berbeda. Dan kondisinya tergantung kondisi ya, Dok. Ya, itu tentu berbeda dengan orang-orang yang imatur. Orang-orang imatur ini biasanya lebih pada ke mengembalikan sesuatu, permasalahan itu pada dirinya sendiri. Misalnya dia berfantasi, atau dia mengalami regresi. Regresi itu mengalami penurunan perkembangan mental atau psikologisnya. Misalnya seperti anak-anak contohnya anak-anak yang tadinya sudah tidak ngompol SMP ya, tahu-tahu kok ngompol lagi misalnya, itu regresi. Nah, jadi kita harus selalu berusaha untuk membiasakan, untuk melatih diri kita menghadapi persoalan kehidupan ini, masalah-masalah kehidupan ini dengan cara-cara yang matur, tuh ya, dengan cara-cara yang matur. Tapi itu memang tidak mudah. Tidak mudah, Dok. Tidak mudah ya. Baik, terima kasih, Dok. Karena sumbernya di situ. Nah, itu loh, Dok, karena pemikirnya itu loh, Dok. Ya. Baik, terima kasih Dr. Roni atas penjelasan yang diberikan. Nah, semakin seru nih pembahasan kita. Ternyata luas sekali ya, Dok, ya pembahasannya. Kalau kita dalami lagi tentang dari satu kata saja, psikosomatik, ragamnya banyak, penyebabnya, penanganannya juga berbeda-beda. Pengetahuan sekali buat kita biar lebih aware terhadap kesehatan jiwa. Baik, sebelum kita lanjut, Dok, kita akan break terlebih dahulu untuk melihat tayangan mengenai profil dan layanan fasilitas kesehatan terbaru pertama dan saat ini masih satu-satunya di Kota Kediri. Hanya di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yakni Poli Eksekutif. Berikut tayangannya. Rumah Sakit Bayangkara Kediri merupakan pilihan layanan kesehatan terpercaya bagi masyarakat, khususnya anggota Polri di Kota Kediri dan sekitarnya. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kini telah hadir Poli Eksekutif. Kemudahan, kenyamanan, dan ketepatan menjadi nilai lebih dari layanan Poli Eksekutif. Mengusung konsep One Stop Service, didukung dengan fasilitas yang lengkap dan petugas yang profesional. Kami siap melayani Anda dan keluarga. Ini dia layanan terbaru dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yang saat ini masih pertama dan satu-satunya di Kota Kediri, yaitu Poli Eksekutif. Terletak di lantai 3 gedung baru, bisa diakses dengan mudah melalui lift lobi utama. Pendaftaran bisa dilakukan secara onsite maupun melalui reservasi di call center Poli Eksekutif. Jadi, Anda tidak perlu khawatir
Karena pelayanan di sini dijamin lebih mudah, cepat, dan tanpa antri. Terdapat pula ruang tunggu eksekutif dengan mengutamakan privasi dan kenyamanan pasien. Anda juga bisa sambil menikmati welcome drink yang telah disediakan. Selama pelayanan, Anda akan didampingi oleh petugas kami yang ramah, profesional, dan siap membantu segala kebutuhan kesehatan Anda. Hingga saat ini, sudah terdapat 7 layanan dengan dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin dan estetika, spesialis psikiatri, spesialis bedah, spesialis jantung, spesialis ortopedi, dan spesialis bedah syaraf. Benefit lainnya, jika Anda memerlukan tindakan tambahan atau pemeriksaan penunjang, tak perlu kemana-mana dan antri lagi karena semua layanan yang Anda butuhkan akan langsung dilakukan di poli eksekutif. Tunggu apa lagi? Yuk reservasi sekarang. Informasi lebih lanjut, hubungi kami di 0821 4666 6885. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Baik, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri, episode psikosomatik, gangguan psikis dengan keluhan fisik. Baik, izin kita lanjutkan ya dok, pembahasan mengenai topik hari ini. Sudah masuk beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dok dari media sosial. Mohon izin dokter, saya bacakan satu-satu ya dok. Oke, bisa langsung dijawab. Yang nomor pertama dok. Pertanyaan pertama, dok, macam-macam gangguan psikosomatik yang paling sering dikenali apa ya, dan sampai bagaimana derajat keparahannya dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang? Ya, terima kasih. Jadi memang yang paling banyak itu ada keluhan-keluhan sistem pencernaan, lambung tadi. Ya, itu paling banyak ya. Kemudian tapi kan yang namanya psikosomatik itu bukan hanya keluhan nyeri lambung saja, tapi juga nyeri sendi, nyeri punggung, ya mungkin nyeri pinggang, kemudian ada kayak vertigo begitu, beliut seperti mau pingsan, ya, nyeri kencing gitu ya, nyeri dada gitu. Nah itu seringkali gejala-gejala itu secara bersamaan itu ada di waktu yang sama. Tapi seringkali yang membuat mereka ya keluhan yang paling berat itu keluhan pencernaan lambung ya, selain tidak bisa tidur misalnya ya, perasaan was-was, khawatir begitu, itu yang paling dominan. Dan tentu dari keluhan-keluhan tadi seringkali sudah dikonfirmasi ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium atau penunjang yang hasilnya biasanya normal. Baik. Sampai yang paling parah tuh biasanya apa ya dok? Kalau ya, yang paling parah tentu ya, semakin terganggu ya fungsi kehidupan sehari-harinya, pekerjaannya, fungsi sosialnya, ya itu sudah parah berarti kan. Nah pada kondisi tertentu memang beberapa pasien itu ya itu masih bisa menahan diri, artinya dia masih relatif ya relatif tidak terganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya pada kondisi yang ringan. Tapi pada kondisi yang sedang berat sudah pasti itu akan mengganggu, dan disitulah harus secepatnya mendapatkan pertolongan ya supaya yang bersangkutan bisa beraktivitas normal gitu. Baik. Oke dok, berarti ya dok, kadang sampai ada yang saya pernah baca itu bahkan sampai pingsan juga dok. Iya. Oh, baik. Itu ya. Tapi kalau sampai pingsan itu seperti orang tidak sadar itu yang namanya konversi. Ya itu masih artinya satu kelompok lah dengan psikosomatik. Cuman ini yang menonjolkan fungsi ya. Fungsi sarafnya. Misalnya dia pingsan, kemudian tidak bisa melihat ya, kemudian seperti tuli misalnya, atau tidak bisa berbicara, atau dia tidak bisa menggerakkan salah satu anggota tubuhnya, itu konversi. Jadi konflik psikis dikonversikan di gejala fisik. Nah, gitu. Baik. Wah, beragam sekali ternyata dok ya. Yeah. Dari yang ringan sampai parah, bahkan seringan nyeri sendi saja bisa jadi salah satu ya dok tandanya. Wah, oke. Baik, dok, selanjutnya pertanyaan kedua dok.
Membedakan psikosomatik dengan keluhan fisik yang nyata, caranya gimana ya dok? Kadang bingung, perlu periksa atau hanya lagi banyak pikiran saja. Kalau sedang ada keluhan nyeri, jantung berdebar-debar dan sesak nafas. Dan bagaimana kalau ada orang yang psikosomatik juga memiliki masalah kesehatan fisik secara bersamaan, apakah bisa? Bagaimana cara membedakannya dokter? Nah, itu tadi ya, jadi psikosomatik itu kan masalah psikis atau gangguan psikis dengan keluhan fisik. Nah, untuk memastikan itu sebetulnya dari wawancara klinis ya, dari wawancara psikiatrik atau dari pemeriksaan wawancara itu 50% lebih ya. Itu sudah mengarahkan ini kira-kira psikosomatik apa bukan. Nah, yang jadi masalah seringkali mereka ya, kita bisa mengerti lah ya. Bagaimanapun kalau seseorang itu mengeluh fisik, pasti dia akan menindaklanjuti kenapa ini, sakit apa ini. Nggak mungkin atau sangat jarang datangnya ke dokter psikiatri itu. Pasti ke dokter fisik dulu untuk memastikan apakah memang ada gangguan medis fisik apa tidak. Nah, yang jadi masalah seringkali mereka tidak yakin. Dari pemeriksaan pertama misalnya misalnya ini sakit kepala begitu ya. Kemudian sampai dia, kadang pasiennya itu minta sendiri. Minta CT scan. Nah, kadang-kadang dokternya kan juga engkau dituruti ya opo, gak dituruti ya opo gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kompromi aja. Akhirnya diturutin ya. Setelah di CT scan loh ternyata nggak ada kelainannya gitu. Atau misalnya nyeri lambung ya, atau nyeri perut misalnya. Sampai dilakukan endoskopi misalnya. Kadang-kadang loh endoskopinya juga nggak ada apa-apa gitu. Tapi pasien tetap aja shopping dokter, shopping. Belum merasa puas dengan hasilnya ya dok. Belum merasa puas. Belum merasa yakin. Ya itulah kadang-kadang seorang dokter harus bisa menjelaskan dengan baik. Tapi saya yakin dokter-dokter kita ini baik ya, sehingga dia lebih banyak mengalah gitu. Mengalah sama pasiennya. Gitu. Karena yang ngotot memang psikosomatik ini seringkali pasiennya. Ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan dengan baik dan bisa diterima dengan baik. Itu memang tidak mudah. Dan apalagi pasien tidak yakin gitu. Sehingga dia shopping dokter tadi dokter. Itu. Iya. Oke, terima kasih dok. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Oh, tadi yang itu ya, yang bedanya dengan penyakitnya ini. Oh iya, ya. Membedakannya. Jadi, kalau psikosomatik jelas ya, ada konflik psikis dulu, gangguan psikis dulu, baru keluhan fisik. Ya. Oh, pikirannya dulu, baru munculnya fisik, keluhan fisik. Nah, sedangkan penyakit fisik itu kadang-kadang ada penyakit fisik yang kronis ya, atau yang memberikan disabilitas atau mengganggu itu juga memberikan gejala psikis juga. Makanya ada namanya gangguan penyesuaian atau gangguan kecemasan dan depresi akibat dari penyakit fisik. Misalnya penderita stroke, dia kan terganggu fungsi aktivitas fisiknya, ya itu juga bisa menyebabkan gangguan cemas atau gangguan depresi. Nah, keluhannya juga seringkali keluhan fisik seperti psikosomatik, tapi dasar penyakit fisik kronisnya ada. Memang gitu. ada. Memang ada. Oh, baik. Ya, itu. Jadi mungkin dia waktu pertama kali mendengar vonis dokter atau diagnosa dari dokter mungkin kepikiran ya dok. Ya, itu bisa juga. Misalnya gitu. Misalnya penyakit jantung. Atau penyakit keganasan, kanker CA. Itu kan jelas-jelas itu mempengaruhi, menggoncangkan kondisi psikologi seseorang, dan itu bisa memberikan penyakit tambahan. Dalam bentuk psikosomatik tadi. Oke, baik dok, terima kasih. Oke dok, nah selanjutnya ini pertanyaan dari Instagram, agak keluar dari topik dok, mohon maaf. Dokter, suami saya dulunya pasiennya dokter Roni, sekarang sudah lepas obat. Yang saya tanyakan, apakah sakit semacam ini bila sudah sembuh bisa kambuh lagi? Misalkan kambuh lagi, faktor pemicunya apa? Ya selama hidup ya, selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih mempunyai peluang untuk sakit ya. Ya, jadi yang namanya manusia itu kan kembali ya, selama kita masih hidup kan aspek biopsikososial itu masih jalan. Baik. Dan selama itu pula resiko atau kemungkinan kita mengalami gangguan penyakit fisik maupun fisiologi juga ada. Namun sebagai manusia kan kita diwajibkan untuk berusaha, ya, berusaha dan berdoa. Nah, untuk menjaga kesehatan fisik tentu kita harus
makan cukup, cukup bergizi, istirahat cukup, olahraga. Nah, itu kan upaya secara fisik kita sehat, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu juga dengan kesehatan psikologis, ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Kita juga harus melatih, menjaga mental kita supaya tetap sehat. Gimana caranya? Mereka tahu nggak? Ya, selalu berpositif thinking, selalu bersyukur, selalu menjalankan segala sesuatu itu dengan senang, ya. Insya Allah itu akan menjaga, ya. Kemudian dalam menghadapi permasalahan kita selalu menggunakan cara-cara yang dewasa, yang matur. Itu juga salah satu cara mempertahankan kesehatan jiwa kita, kesehatan psikis kita, gitu. Baik, jadi meskipun sudah lepas obat tentu masih ada ya dok ya peluang sakit tetap ada untuk sakit karena tidak menutup kemungkinan tadi ya dok. Betul, seperti orang sakit pilek itu loh. Nah, ya kan? Nah, dalam kondisi tertentu misalnya kita kehujanan, kecapean, kurang istirahat, kurang makan kebetulan, bisa kambuh itu penyakitnya. Nah, mental psikis juga bisa seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Yang penting usahanya ya dok untuk menjaga. Itu, usaha sama berdoa. Dan berdoa, setidaknya kita sudah berusaha begitu ya dok. Oke, lanjut dokter, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah berkeringat dingin, gelisah, sakit perut hingga mual saat sedang gugup dok? Itu normal atau termasuk gejala psikosomatik? Saran untuk mengurangi gejalanya harus gimana dok? Ya. Nah, ini yang itu dok yang kalau mau menunggu pengumuman penting itu mules gitu. Iya, jadi gini, itu yang namanya kan itu pada saat itu terjadi gangguan fungsi otonomi. Itu yang namanya disfungsi otonomi tubuh. Jadi keluarnya keringat, decak jantung itu kan kita nggak bisa ngontrol. Iya. Itu terjadi dengan sendirinya kan. Nah, itu namanya otonomi tubuh. Nah, pada orang cemas akan muncul itu. Pada orang cemas itu akan muncul. Tentu setiap orang berbeda-beda derajatnya ya. Pada orang yang punya bakat cemas tentu keluarnya lebih menonjol, lebih berat sehingga kemungkinan terganggu itu lebih besar. Dan saya kira wajar lah kalau orang itu mau ujian, mau apa saja ya yang kira-kira memberikan beban tersendiri buat psikologis itu akan menimbulkan kecemasan. Ya. Tapi kan selama kecemasan itu normal dan bersifat sementara ya kan nggak ada masalah. Biasanya setelah pengumumannya keluar sudah hilang mulesnya. Ya, mau lulus mau enggak apa-apa. Iya, pokoknya sudah selesai sudah hilang dong. Ya mulesnya. Itu wajar. Itu normal ya dok ya. Kalau itu sudah mengganggu aktivitas atau fungsi kehidupan sehari-harinya, nah disitulah perlu terapi. Oke, baik. Jadi kuncinya kalau sudah mengganggu ya dok ya, sudah terganggu aktivitas kehidupannya, nah itu perlu terapi. Perlu terapi. Oke, terima kasih. Nah lanjut dok, nah ini mungkin mirip-mirip nih dok. Dok, saya mengalami rasa cemas yang tidak menentu karena saya sering ketemu artikel-artikel tentang penyakit, dan setelah membaca gejala-gejala penyakitnya, saat saya baca itu keesokan harinya saya mengalami seperti gejala-gejala yang disebutkan. Bahkan setiap saya mengobrol tentang suatu penyakit dengan teman saya sering tersugesti seperti ada sensasi di tubuh saya seperti penyakit yang sedang diobrolkan tadi. Nah, akhir-akhir ini saya sering mengalami itu dan sering ketakutan, diiringi rasa tidak nyaman di dada. Tapi saya sudah cek kok dok ke dokter jantung dan dokter memberitahu saya tidak apa-apa dengan jantung saya dan normal. Apakah ini bagian psikosomatik atau gejala panik disorder atau bagaimana dok? Terima kasih. Ya, psikosomatik, panik disorder, kemudian itu kan 11-12 saja ya. Artinya keluhannya tetap aja keluhan fisik dengan gangguan utama di psikisnya. Nah, yang penting pasien atau klien itu tahu bahwa apa yang dialami itu psikis. Itu sudah cukup menenangkan. Dengan tahu itu sudah cukup menenangkan. Yang kedua, pada saat itu kan bisa misalnya mengalihkan pikiran ke hal yang lain atau melakukan aktivitas fisik yang lain, atau misalnya melakukan pernafasan, mengambil napas dalam, dikeluarkan pelan-pelan. Nah, seperti itu tuh kan menurunkan kecemasan. Jadi aktivitas yang memberikan efek relaksasi pada tubuh kita,
pada jiwa pikiran kita itu menurunkan kecemasan. Baik, berarti kalau dirasa, aduh saya kok takut ya nih Iya. baca-baca ini, coba dialihkan Iya. ke yang lain gitu Yang Dok lain, ya. ya. Oke. Jadi memang orang pencemas itu, orang yang punya bakat cemas itu, kalau dia membaca, memikirkan atau melakukan sesuatu yang mengingatkan tentang suatu hal, itu sudah belum apa-apa sudah terpikir. Dulu ya, Dok. Jadi kecemasan itu begitu. Kecemasan itu kan takut yang irasional, gitu ya. Padahal belum terjadi. Belum sudah terjadi, takut dulu gitu. ya Dok. Iya, tadi sudah cemas duluan. Dan kalau orang cemas itu berobat, kalau dia dapat obat, yang dibaca itu dia browsing, ya, Oh, iya. dapat obat ini. Itu Bukan untuk efek apa? utamanya, Oh, bukan yang dicari efek sampingnya. Padahal obat Oke. diberikan itu dengan tujuan menghilangkan keluhan, menyembuhkan apa yang dia keluhkan atau dia rasakan. Tapi pasien selalu mencari efek sampingnya efek apa? samping aku minum ini apa ya? Gitu Iya, ya. gitu, bukan efek utamanya apa, enggak, Malah efek tambah sampingnya yang kepikiran dicari. dong. Nah, itu yang menjadikan mereka kadang-kadang tambah cemas gitu. Iya, oke baik. Jadi yang bisa mengontrol diri sebenarnya diri kita sendiri, yang mengenali diri kita Iya. sendiri ya Dok ya. Iya. Kira-kira kalau sudah mengganggu nih, baiknya kita berusaha dengan cara-cara seperti Iya. tadi ya Dok ya, mengalihkan pikiran ke Iya. hal-hal positif, melakukan aktivitas Nah, positif seperti itu Ya, ya. itu coba dilakukan dulu. Oke. Kalau dengan itu sudah baik, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau dengan melakukan itu semua masih belum nyaman, masih terganggu, tidak bisa beraktivitas dengan normal, dengan baik, ya sudah, mau ndak mau harus konsultasi, harus mendapatkan terapi gitu. Oke, secepatnya, lebih cepat lebih baik Iya. ya Dok. Oke, terima kasih. Nah, terakhir Dok, Dokter Roni mohon saran, tips and trick manajemen stres yang paling ampuh untuk diterapkan. Terutama untuk saya, ini dia new mom Dok, yang baru menjadi ibu pasca melahirkan, tapi sudah harus kembali bekerja. Belum lagi harus LDR-an sama suami. Waduh, oke, gimana Dok? Mungkin ada Iya. tipsnya Dokter Begini. yang paling ampuh Dok. Iya, iya. Setiap orang itu mempunyai karakter, sifat, watak, personality, kepribadian yang tidak sama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang itu juga melakukan aktivitas, ya, berada di lingkungan keluarga, berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan budaya juga tidak sama. Baik. Kemudian masalah-masalah kehidupan yang dihadapi juga tidak sama. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengeneralisasi kalau seseorang itu menghadapi masalah apa yang harus dilakukan. Baik. Prinsipnya semua itu harus kita lakukan dengan senang. Ya, artinya kita harus membuat apa yang menjadi kewajiban, menjadi beban kita itu kita lakukan dengan senyaman mungkin. Janganlah sesuatu itu merasa menjadi beban buat kita. Kalau sesuatu itu sudah menjadi beban buat kita, kita belum apa-apa udah capek. Iya kan? Belum apa-apa udah capek duluan gitu. Udah jalani saja. Kita fokusnya ke yang bikin Iya. enjoy ya Dok. Nah, ya. jalani saja, Jalani saja dulu. semampu kita. Kalau dalam menjalani itu kita merasa berat, ya tentu kita minta tolong. Dikomunikasikan. Nah, dengan dibicarakan dengan keluarganya, dengan suami atau istrinya, ya. Dan kita minta tolong pada keluarga, pada ahli, sesuai apa yang membuat kita berat, apa yang membuat kita tidak mampu. Oke, baik. Baik, terima kasih Dokter Roni atas penjelasan yang diberikan, benar-benar bermanfaat sekali. Kita jadi tahu lebih banyak dan tentunya lebih waspada untuk menyikapi dengan tepat penanganan gejala-gejala yang mengarah ke psikosomatik. Nah, oke. Sepertinya untuk pertanyaan sudah terjawab semua, Dok. Tidak ada pertanyaan lagi, waktunya juga sudah cukup. Jadi kita akan akhiri perbincangan kita di podcast episode kali ini. Sebelum penutup, mungkin dari Dokter Roni ada tambahan atau pesan-pesan untuk teman-teman Sobari? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih teman-teman Sobari yang saya hormati. Setiap orang ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan dengan kekurangan itu kita harus belajar bagaimana kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kita itu paling tidak membuat kita terganggu di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Menjadi tanggung jawab kita, ya,
entah itu di sekolah, entah itu di pekerjaan, dalam kehidupan keluarga dan di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, untuk itu di dalam menjalani hidup ini ya, untuk menjaga kesehatan mental tadi itu hendaklah kita ini selalu berpikir positif. Ya, selalu tulus dalam melakukan sesuatu dengan senang hati. Kemudian kita harus terbiasa menggunakan mekanisme pembelaan psikologis itu yang matang, yang matur. Ya. Antara lain ada 5 hal ya, mekanisme pembelaan psikologis yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kepribadiannya matang. Selain yang 3 tadi kan, bagaimana mekanisme itu? Pertama, kita harus bersikap altruisme. Jadi kita itu harus bisa menyenangkan orang lain gitu. Ya, kalau kita bisa menyenangkan orang lain, pasti kita bisa menyenangkan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan hanya menyenangkan diri kita sendiri aja. Artinya ya suka menolong, ya mempunyai rasa kasih sayang, lebih puas memberi. Itu ya. Kemudian kalau kita menghadapi suatu permasalahan, ya kita mesti harus bisa menyelesaikan itu dengan cara-cara yang baik. Begitu ya. Kemudian kalau kita misalnya tidak mampu melakukan dalam satu hal, hendaknya kita bisa mensubstitusi itu ke hal yang lain yang kita mampu. Gitu. Ya, misalnya nggak bisa bernyanyi tapi dia pintar di olahraga, ya sudah olahraganya itulah yang harus dikembangkan begitu. Kemudian kita juga harus bisa mengantisipasi, harus mempunyai persiapan ke depan itu apa yang harus saya lakukan, ya harus ada antisipasi. Baik. Altruisme, antisipasi, sublimasi, ya saya kira itu hal-hal yang harus biasa kita lakukan supaya mental kita ini terjaga. Kesehatannya. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Roni, luar biasa sekali. Baik, sebagai informasi penutup, bagi para pendengar yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Roni terkait masalah kesehatan jiwa bisa langsung datang ke Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Beliau praktek di hari Rabu, Kamis, Jumat pukul 9 pagi dan juga di Poli Eksekutif hari Kamis dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Baik, dokter terima kasih banyak dokter. Sama-sama, sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bukan hanya kesehatan fisik ya dok, tapi juga untuk menjaga kesehatan jiwa yang juga sama pentingnya. Untuk yang mau request topik podcast selanjutnya, silahkan kami tunggu. Bisa lewat DM, kolom komentar, WhatsApp Humas, atau lewat email. Kami nanti akan agendakan sesuai dengan permintaan dari Sobari. Baik, terima kasih. Akhir kata, mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri berikutnya. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.